Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 komputasi statistik akan menjelaskan mengenai resampling methods jackknife. Baiklah, saya Dia Sani akan menjelaskan mengenai generate data. Yang pertama itu di sini kita menggunakan fungsi rnorm, lalu di sini itu jumlah datanya itu sebanyak 20, untuk mean yaitu 60 dan standar deviasinya 2,5. Maka didapatlah output seperti ini. Output itu sebanyak 20 ya. Saya Yuzal dengan NIM ujung 90 ingin membahas tentang sampling acak, yaitu ada sampling acak tanpa pengulangan dengan pengulangan. Yaitu pertama kita ada vektor data yang dari 1 sampai 10. Lalu kita acak menggunakan set.sheet 1 2 3, lalu kita sample underscore data dengan sampel dari datanya yang 1 sampai 10 tadi dan menggunakan size 105. Kita print sampel underscore data, maka akan menghasilkan output 3, 10, 2, 8, 6. Ini yang tanpa pengulangan. Lalu ada juga sampling acak dengan pengulangan, yaitu membuat fungsi sample underscore data underscore replacement, terus sampel dari data size 5, terus replace-nya true. Terus kita print si sampel data underscore replacementnya, yaitu menghasilkan 5, 4, 6, 9, 10. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai menghapus data. Di sini terlebih dahulu kita buat fungsi nilai yang isinya itu eh, angka 7, 8, 9, dan 10. Lalu di sini untuk menghapus datanya, kita gunakan fungsi nilai dalam kurung siku itu -1. Maka itu akan menghapus data yang pertama. Maka untuk outputnya itu adalah 8, 9, dan 10. Selanjutnya adalah jika kita masukkan di dalam kurung suku itu nilai angka -2, maka yang akan dihapus adalah data yang kedua. Maka untuk outputnya itu adalah 7, 9, dan 10. Oke, baiklah, saya Iqbal Farizi. Sini kami menjelaskan bagian selanjutnya yaitu contoh kasus satu dari jackknife. Mana jackknife adalah untuk menghitung estimasi rata-rata atau mean dari menggunakan metode jackknife resampling yang memberikan estimasi bias dan variansi dari data-rata tersebut. Baik, kita lihat pada kode. Misalkan kita memiliki data 10, 20, 30, 50, menggunakan teknik jackknife menghitung rata-rata pada satu observasi pada satu waktu dan kemudian menghitung estimasi bias dan variabilitas dari estimasi tersebut. Ya, kita masukkan data awal. Kita menggunakan fungsi untuk menghitung rata-rata dari jackknife, jackknife min function, dan original min jackknife hingga min jackknife min data jack. Nah, sini kita setelah memasukkan data dalam bentuk vektor, kita menghitung dari min original sebagai dari data keseluruhan dari data awal menggunakan fungsi min. Selanjutnya, kita menghitung dari iterasi untuk jackknife sampling. Untuk setiap elemen dalam data kita gunakan jackknife dengan menghapus elemen dari data awal, lalu menghitung rata-rata dari jackknife sampel, lalu kita simpan dalam vektor min jackknife. Selanjutnya kita menghitung estimasi jackknife untuk min menggunakan min jackknife estimate hingga list min jackknife estimate bias dan variance. Karena kita menghitung rata-rata dari semua jackknife sebagai estimasi rata-rata dari jackknife. Lalu kita menghitung bias, yaitu selisih antara rata-rata jackknife dan rata-rata asli. Lalu kita menghitung variansi dan estimasi dari jackknife. Mana setelah kita menghitung dari estimasi jackknife, digunakan eh, untuk bias, yaitu untuk estimasi bias, dan variansi untuk estimasi dari variansi. Sehingga tekan output, yaitu dengan min jackknife-nya 30 dan biasnya 0 dan variansinya 12,5. Baik, saya Gunasir Horizmi dengan NIM 96. Saya akan melanjutkan codingan untuk kasus 2 ya, dari jackknife. Nah, jadi kan tujuan kita melakukan resampling dengan jackknife itu untuk melakukan resampling supaya mendapatkan estimasi yang lebih akurat, serta pada contohnya seperti dari mean dan median gitu ya, dengan cara mengurangi bias dan mengukur dari variansinya. Nah, ini nih adalah salah satu bentuk visualisasi gimana jackknife resampling itu dilakukan. Contohnya kita memiliki 10 data, maka kita akan melakukan 10 dari resampling dengan satu persatu dari data tersebut diambil jumlahnya. Di sini kan 10. Kemudian untuk resampel kedua akan diambil satu persatu jadi 9 total di sini. Kemudian untuk penerapannya dari kodenya, misal kita memiliki 5 buah data di sini. Ini bisa dilihat ya dari variansinya tidak terlalu besar. Jadi datanya tidak memiliki outlier. Kemudian untuk penerapannya dari penggunaan median jackknife ini, pertama-tama kita perlu menghitung dari panjang data tersebut, yaitu di sini ada 5. Kemudian kita membuat median dari yang original sebagai pembanding. Kemudian membuat variabel median jackknife yang akan kita isi nantinya, di mana nanti akan berulangan di sini. Kita akan isi median jackknife yang untuk setiap i-nya itu diisi untuk dari median data jack yang
dikurangi datanya satu persatu. Jadi min ini artinya datanya dikurangi satu ya, seperti di atas ini, menghapus datanya. Kemudian, jadi isi dari median jackknife ini adalah semua median dari data yang dikurangi satu persatu. Nah, kemudian kita hitung dari estimasi, karena tujuan kita untuk mencari estimasi dari parameter statistik yang lebih akurat. Kemudian kita memiliki median dari jackknife estimasi untuk dari median dari semua jackknife-nya yang tadi itu isinya. Kemudian kita hitung juga bias dan variansnya, dengan biasnya itu adalah dari estimasi dikurangi dengan median original ya. Dan variansnya sama ya, cuman kita kuadratkan dan dibagikan. Kemudian hasil akhir outputnya itu adalah sebuah list yang berisi dari median, bias dan varians. Di mana di sini hasilnya adalah untuk data ini mediannya adalah 16 dan biasnya adalah 1, artinya data tersebut, median dari data hanya memiliki perbedaan 1 saja. Nah, ini median aslinya adalah 15 dan variansnya sama 1. Jadi biasnya hanya 1, variansnya hanya 1. Nah, tapi jika kita bandingkan dengan data jackknife mean, itu mediannya adalah 15,8, di mana biasnya 0. Artinya data min dari data itu adalah 15,8, sama seperti min dari jackknife ya, dengan varians 0,51 dari si data tersebut. Jadi kita memiliki resampling data yang berkurang 1, tapi memiliki min yang sama dengan data sebelumnya. Nah, hanya saja apa perbedaan dari si jackknife mean sama median? Di mana di sini kita bisa melihat jackknife ini variansnya 1, sedangkan di sini 0,51. Artinya si median ini lebih sensitif terhadap perubahan data, sedangkan dari minnya dia tidak terlalu sensitif terhadap perubahan data. Yang artinya untuk median ini cocok untuk apabila data yang memiliki outlier. Ya, data yang memiliki outlier, apabila di sini misalnya ada 90 gitu ya. Nah, itu cocok untuk menghitung dari si datanya dibandingkan dengan si min, karena min ini akan tidak akurat. Contohnya, apabila kita membuat contoh di sini untuk datanya, kita akan jalankan. Nah, di sini variansnya 1, jadi kita tambahkan 90. Data min aslinya adalah 16, median aslinya adalah 16. Ya, tuh, lebih besar. Sedangkan jika kita menggunakan jackknife, kita lihat minnya 28, biasanya 0, variansnya 31. Nah, ini ternyata jackknife juga sama 28. Tapi variansnya lebih tinggi, 31. Perubahannya lebih tinggi. Artinya dari si median ini didapatkan varians yang lebih kecil dengan mengukur variansnya dibandingkan dengan menggunakan min yang mana variansnya besar. Jadi apabila datanya ada outlier, maka median lebih cocok, sedangkan apabila tidak ada outlier, maka min lebih cocok. Seperti itu. Sekian dari untuk codingan modul 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.